Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang biografi salah satu ilmuwan fisika yang sangat terkenal, yaitu Robert Hooke. Berikut adalah foto dari Robert Hooke. Sebelum membahas tentang biografi Robert Hooke, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ferdi Yusri Ligam Suarsono. Saya mahasiswa pendidikan fisika 2019 kelas A, NIM 1902-1010-2005. Perkenalkan, nama saya Faizatul Mama, NIM 190210102009. Nah, sudah selesai kan perkenalannya? Kalau begitu, kita langsung saja mengenal tentang Robert Hooke. Pada video kali ini, kita akan membahas yang pertama ada biografi singkat dari Robert Hooke. Yang kedua ada riwayat hidup dari Robert Hooke. Yang ketiga ada hasil penemuan dari Robert Hooke. Dan yang keempat ada kontribusi hasil penemuan terhadap iptek dari Robert Hooke. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat mengenai Robert Hooke. Nama lengkap beliau yakni Robert Hooke, nama panggilan yakni Hooke, tempat tanggal lahir di Freshwater, Isle of Wight, Inggris, 18 Juli 1635. Wafat di Gresham College, London, Inggris, 3 Maret 1703. Nama ayah beliau yakni John Hooke dan nama ibu beliau adalah Cecily Giles. Robert Hooke merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Jika dihitung, kurang lebih umur beliau yakni 68 tahun. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat hidup Robert Hooke. Robert Hooke lahir di Freshwater, Isle of Wight, Inggris, 18 Juli 1635. Beliau merupakan anak dari pasangan suami istri John Hooke dan Cecily Giles. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1648, keluarga Robert memutuskan bahwa menggambar adalah cara terbaik untuk mencari nafkah. Setelah kematian ayahnya, Robert Hooke diberi uang 40 pound Britania atau sekitar 812.000 rupiah bersama dengan semua buku ayahnya, dan keluarganya mengirim Robert Hooke ke London untuk magang di Peter Lely, seorang pelukis potret. Robert Hooke kemudian berubah minat dan akhirnya sekolah di Westminster untuk belajar karya-karya klasik dan matematika. Kemudian, beliau belajar selama 2 tahun di Universitas Oxford. Robert Hooke ditunjuk sebagai asisten Robert Boyle berkat rekomendasi Profesor Kimia Thomas Willis yang membimbing Hooke. Robert Hooke menghabiskan waktu dengan Boyle selama 2 dekade dan menghasilkan kemajuan yang luar biasa di bidang mesin. Tahun 1662, saat umur 27 tahun, Hooke diterima sebagai anggota Kurator Royal Society. Nah, tugas utamanya adalah mengusulkan dan membuat beberapa macam percobaan untuk diajukan pada pertemuan mingguan kelompok itu. Nah, pada tahun 1664, saat umur beliau menginjak 29 tahun, Robert Hooke menduduki posisi sebagai profesor di bidang geometri pada Gresham College, menggantikan posisi Isaac Barrow yang mundur dari jabatan itu. Bisa dilihat di situ ada gambar memori Robert Hooke di Gresham College dan gambaran bangunan Gresham College. Pada tahun 1665, saat umur 30 tahun, beliau menemukan adanya ruang-ruang kosong yang menunjukkan adanya lapisan tebal dalam pengamatannya, atau jika diartikan, beliau sudah menemukan sel untuk yang pertama kali. Saat itu, Robert Hooke membuka sayatan gabus dari batang Quercus saber ruang kosong tersebut dengan istilah cellulae, artinya sel. Sel yang ditemukan Robert Hooke merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Pada tahun ini juga, Robert Hooke menemukan buku dari hasil pengamatannya, yaitu buku Micrographia. Sayangnya, Robert Hooke dapat dikatakan hidupnya kurang bahagia. Hal ini karena beliau mudah tersinggung, terutama saat curiga bahwa seseorang akan mencuri idenya. Sering sakit dan terus-menerus menderita sakit pencernaan, pusing, dan tidak bisa tidur.
bahkan tidurnya hanya 3 atau 4 jam di malam hari. Robert Hooke juga menderita penyakit diabetes yang menahun, kakinya meradang. Pada tahun 1702, saat berumur 67 tahun, Robert Hooke mengalami kebutaan. 1 tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 3 Maret 1703, saat berumur 68 tahun, Robert Hooke meninggal dunia tanpa menikah dan memiliki anak. Beliau meninggal di Gresham College, London, Inggris. Nah, setelah kita mengenal tentang riwayat hidup dari Robert Hooke, kali ini kita akan mengenal tentang hasil penemuan dari Robert Hooke. Penemuan-penemuan terbaik dari Robert Hooke diantaranya, yang pertama ada pengukuran waktu dengan menciptakan anchor escapement atau sering disebut dengan roda penggerak. Pada sekitar tahun 1657, Robert Hooke mengembangkan jam pendulum dengan menciptakan anchor escapement, sebuah roda penggerak yang memberikan dorongan kecil untuk setiap ayunan pendulum. Sedangkan tahun 1660, Robert Hooke menemukan balance spring atau biasanya dikenal dengan neraca pegas. Neraca ini merupakan hal penting untuk ketetapan waktu yang akurat pada sebuah alarm. Pada penemuan pengukuran waktu dan neraca pegas dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa neraca pegas melekat pada roda keseimbangan dan menghasilkan osilasi. Dengan osilasi tersebut memungkinkan waktu terjaga secara akurat. Selanjutnya, hasil penemuan yang kedua yaitu ada hukum Hooke. Pada tahun 1660, Robert Hooke menemukan hukum Hooke dan menyatakan bahwa gaya yang diberikan oleh pegas sebanding dengan panjang bentangan atau jarak pergerakan pegas dan berlawanan arah dengan arah peregangan atau kompresi. Jika dirumuskan dalam persamaan fisika menjadi F sama dengan min Kx, dengan K adalah konstanta pegas dan X adalah perpindahan pegas atau panjang bentangan, serta F adalah gaya pegas. Hasil dari penemuan hukum Hooke ini dapat digambarkan melalui gambar berikut. Hukum Hooke ini menjadi dasar untuk mempelajari fisika pada pokok bahasan elastisitas bekas. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali pada keadaan seperti semula saat diberikan gaya atau gaya tekan atau gaya tarik. Sehingga hukum Hooke ini sering disebut sebagai gaya pemulih atau gaya yang dapat membuat benda kembali pada keadaan awal. Selanjutnya yang ketiga ada mikrografia dan mikroskop Robert Hooke. Pada tahun 1665, ketika Robert Hooke berusia 30 tahun, beliau telah menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Micrographia. Buku ini adalah karya yang menunjukkan pengetahuan tentang alam dan cahaya. Selain itu, Robert Hooke juga membangun sebuah mikroskop majemuk dengan merancang mekanisme skrup yang dioperasikan. Pada mikroskop ini, beliau lebih memperhatikan mikroskop dengan pencahayaan. Beliau menempatkan lensa air di samping mikroskop untuk memfokuskan cahaya dari lampu minyak agar benda yang diamati dapat terlihat lebih fokus dan jelas. Robert Hooke menggunakan mikroskop tersebut untuk mengamati benda terkecil yang tersembunyi dari alam. Dan bukunya Micrographia ini adalah buku yang mengungkapkan dan menggambarkan dari hasil penemuannya melalui mikroskop tersebut. Gambar dari mikroskop Robert Hooke dapat ditunjukkan dengan gambar berikut. Yang keempat yaitu ada penemuan Micrographia and Paleontology. Pada penemuan ini, Robert Hooke menggunakan mikroskopnya untuk mempelajari sel pada fosil kayu. Beliau menyimpulkan bahwa fosil dulunya merupakan makhluk yang memiliki sel dan mengalami mineralisasi hidup. Beliau juga menyimpulkan bahwa beberapa spesies yang pernah ada sudah seharusnya punah. Meskipun saat ini teori tersebut dapat diterima oleh semua orang,
Namun, pada saat awal proposal tersebut diterbitkan, banyak yang mengandung kontroversial. Selanjutnya, berikut ada beberapa gambar yang terdapat dalam buku Micrographia. Selanjutnya, ada hasil penemuan Robert Hooke mengenai gaya gravitasi. Robert Hooke mengatakan bahwa gravitasi diterapkan untuk semua benda angkasa, dan bahwa gaya gravitasi antar benda angkasa cenderung menurun dengan semakin jauh jarak antar benda angkasa tersebut. Berikut ada ilustrasi dari gambaran Robert Hooke saat melakukan pengamatan tentang gaya gravitasi. Selanjutnya ada tentang bidang astronomi. Setelah Robert Hooke melakukan pengamatan beberapa kali, pada 1669, Robert Hooke mempercayai bahwa hasil yang diinginkan telah dicapai, yakni mengukur jarak dari bumi ke bintang Gamma Draconis. Kegiatan Robert Hooke dalam astronomi tak hanya pada studi jarak dan bintang. Micrographianya berisi ilustrasi tentang gugus bintang, Pleiades, serta kawah bulan. Beliau juga melakukan percobaan untuk mempelajari bagaimana kawah bulan tersebut mungkin terbentuk. Selain itu, Robert Hooke juga seorang pengamat awal untuk cincin Saturnus dan menemukan salah satu yang pertama pada sistem bintang ganda yang diamati, yaitu Gamma Arietis pada tahun 1664. Yang terakhir yaitu pada bidang arsitektur. Robert Hooke juga memiliki kemampuan menggambar seperti layaknya seorang arsitek. Hal itu dibuktikan dengan Robert Hooke telah berhasil membuat perencanaan kembali gedung-gedung yang telah rusak karena terbakar di kota London tahun 1666. Setelah kita mengenal tentang hasil penemuan Robert Hooke, kali ini kita akan mengenal tentang kontribusi hasil penemuan Robert Hooke terhadap iptek. Yang pertama ada shockbreaker. Shockbreaker merupakan benda yang berfungsi untuk meredam tekanan pada suatu benda. Shockbreaker ini banyak digunakan pada kendaraan. Dalam penerapannya, shockbreaker ini menggunakan prinsip hukum Hooke. Shockbreaker dapat ditunjukkan melalui gambar berikut. Selanjutnya yang kedua ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah alat yang mampu melakukan pembesaran objek hingga 2 juta kali. Perlu diketahui bahwa mikroskop ini berawal dari mikroskop Robert Hooke yang digunakan untuk mengamati sel. Gambar dari mikroskop elektron dapat ditunjukkan melalui gambar berikut. Yang ketiga ada biologi sel. Dalam perkembangan ilmu biologi, terutama pada pokok bahasan sel dan penyusunannya, tentunya tidak bisa melupakan kontribusi penemuan Robert Hooke yang merupakan penemu sel pertama. Selain itu, Robert Hooke juga telah mengamati sel dan menggambarkan bagian dan strukturnya pada bukunya, yaitu buku Micrographia. Selain itu, pada buku Micrographia terdapat salah satu kalimat yang sangat menarik perhatian, yaitu, dengan sarana teleskop, tidak ada yang begitu jauh tapi dapat mewakili pandangan kita. Dan dengan bantuan mikroskop, tidak ada yang begitu kecil yang dapat tersembunyi dari penyelidikan kami. Maka, tampak dunia yang terlihat baru ditemukan dengan pemahaman. Pada kalimat tersebut, secara tidak langsung, Robert Hooke memberikan pesan kepada pembacanya dan membuktikan bahwa kontribusi hasil penemuan beliau itu sangat bermanfaat pada generasi selanjutnya, yang dimana memudahkan kita untuk mengamati benda-benda yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dijangkau oleh mata, dan kita dapat melihatnya, mengamatinya melalui alat-alat yang sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan fisika. Cukup sekian penjelasan tentang biografi Robert Hooke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.